Tahun 2022, angka kill-killan di El Salvador bener-bener melonjak tinggi banget. Sampai-sampai polisi jadi korbannya, bayangin. Dan pada saat itu juga, pemerintah langsung umumkan keadaan darurat. Tapi, coba kita lihat ke belakang dulu deh. Semua ini berawal dari konflik dan migrasi puluhan tahun lalu yang udah sempat kita bahas di video sebelumnya tentang MS-13 dan Barrio 18. Uniknya, geng ini mungkin hampir semuanya orang Amerika Latin, namun terbentuknya nggak di sana, tapi di LA. Bisa gitu. Nama-nama seperti MS-13 dan Barrio 18 bukan sekedar geng biasa. Mereka ini beneran simbol teror jalanan. Sampai akhirnya, seorang presiden muda memutus rantai itu. Tahun 2019, rakyat El Salvador memilih seorang pemimpin yang berbeda, bernama Nayib Bukele. Nayib Bukele datang bukan hanya dengan janji, tapi dengan pendekatan yang hampir mirip dengan wapres kita. Aktif di media sosial, dekat dengan generasi muda, dan kampanyenya sempat viral di TikTok. Dan bahkan bulan Juli 2021, Nayib Bukele menjadikan Bitcoin sebagai salah satu alat tukar yang sah di El Salvador. Namun, ini bukanlah tentang Bitcoin, melainkan bagaimana Nayib Bukele memberantas geng yang gila ini. Ia berjanji akan mengakhiri krisis yang sudah puluhan tahun menghantui negaranya, geng jalanan. Dengan hampir 100 kill-killan per 100.000 warga, El Salvador jadi negara paling berbahaya di dunia saat itu. Korban, anak kecil, ibu rumah tangga, bahkan polisi. Hingga akhirnya, 27 Maret 2022, Bukele umumkan keadaan darurat nasional. Ribuan tentara dikerahkan, warga sipil diperiksa, semua demi satu misi, bersihkan geng. Dalam hitungan bulan, lebih dari 70.000 orang ditangkap. 70.000 orang. Ini banyak banget. Dunia pun terbelah antara kagum dan khawatir. Beberapa organisasi HAM menilai pendekatannya melanggar hak sipil karena penangkapan massal ini benar-benar brutal. Hanya sebatas bertato saja bisa ditangkap tanpa pengadilan. Bahkan ada kasus di mana rakyat sipil bisa ikut tertangkap. Bukele nggak gentar, Bukele tidak mundur. Ia sampaikan ini satu-satunya cara menyelamatkan masa depan El Salvador. Tapi ya mau gimana? Dengan seperti ini rakyat merasa jauh lebih baik. Bahkan ada yang mengatakan bahwa El Salvador sekarang negara paling aman. Iyalah, 65.000 sampai 70.000 ditahan. Bayangkan, dalam 1 tahun lebih dari 70 orang ditahan atas dugaan keterlibatan geng. Dan faktanya tentang geng MS-13 dan Barrio 18 yang awalnya musuhan, sekarang mereka mendekam bersama dalam satu sel. Menjadi keluarga yang gak harmonis di dalam sel. Kebayangkan kalau di luar aja bisa kill-killan, sekarang harus bareng-barengan. Estamos perseverando día con día tratando de cambiar, Pak. Dan ini serem banget sih. Nggak serem sih, tapi apa ya? Jika kalian kesana, kalau kalian menatap mata mereka, mereka tuh akan menatap balik dengan tatapan yang sangat amat tajam. Seakan-akan ada pesan yang ingin disampaikan. Apa ya? Untuk menahan para geng, Nayib Bukele membangun mega prison yang bernama Sekot.
Pengamanan di penjara Sekot juga ngeri banget. Udah kayak markas militer. Di dalam penjara ada gudang senjata juga. Pengecekan untuk masuk ke penjara Sekot bener-bener ketat, apalagi yang bertato kayak YouTuber satu ini. Karena kita tahu ya, MS-13 dan Barrio-18 identik dengan tato. Terus juga CCTV, scanning badan, banyak deh. Penjaga di penjara Sekot semuanya pakai masker, bener-bener ketutup semua untuk mengamankan aksi balas dendam. Ngeri. Kegiatannya cuma olahraga doang, paling 30 menit. Fasilitas, hanya ada satu toilet dan pancuran air per sel. Mandi pun dibatasi. Ini penjara, bukan hotel. Dalam satu sel, ada 100 tahanan, tapi cuma ada 80 tempat tidur per sel. Maksudnya dipan besi. Tidur hanya beralaskan dipan besi. Sanak saudara keluarga nggak boleh jenguk. Lampu nggak pernah mati. Jadi mereka sama sekali nggak tahu waktu. Semua aktivitas dicatat. Kapan mereka tidur, bangun, makan, bahkan sampai ke toilet. Mereka hidup dalam sistem kontrol penuh. Dan sel isolasi hanya ada lantai semen, tanpa tempat tidur, tanpa cahaya, tidak ada suara, hanya toilet dan kamu. Mau coba nggak? Jadi kalau kita simpulkan dan digabungkan dengan video sebelumnya, geng MS-13 dan Barrio-18 ini terlahir karena imigran El Salvador yang pergi ke Amerika melarikan diri dari perang-perangan antara gerilyawan kiri dan pemerintahan El Salvador. Imigran El Salvador tuh berharap di Amerika dapat hidup yang lebih baik, lebih layak gitu. Tapi ya gimana, hidup di Amerika juga keras kan, apalagi saat itu lagi rame-ramenya juga tuh geng-gengan. Nah, terbentuklah MS-13. Namun, Barrio-18 ini udah ada lebih dulu gitu. Ribut deh tuh mereka di sana, bikin kisruh lah. Akhirnya sama pemerintahan Amerika dipulangin semua. Mereka dipulangin deh tuh ke negara asalnya. Di negara asalnya malah makin kisruh. Malahan El Salvador juga baru banget selesai perang-perangan kan. Nah, Nayib Bukele jadi presiden. Diberantas lah tuh semua. Terus gaya pemberantasannya 11-12 kayak Pak Soeharto lah kurang lebih.